Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sedang mengikuti ibadah keluarga lewat tayangan di rumah masing-masing. Minggu 2 Prapaskah, Rabu tanggal 1 April 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Robert William Martin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta muliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu dalam suka dan duka kami. Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau memelihara kami dalam keterbatasan kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kekurangan kami. Layakan kami mendengar firman Tuhan bersama keluarga kami, serta merasakan persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Kuduskanlah ibadah kami ini, serta karuniakan Roh Kudus-Mu, agar kami mengalami perubahan, lebih dikuatkan iman kami. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu pada para pelayan bertugas, serta jemaat-Mu di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Jemaat, mari kita bermazmur dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Serahkan hidupku
Selamat malam saudara-saudaraku yang saat ini sedang beribadah di rumah dalam ibadah keluarga. Kita bertemu kembali pada malam hari ini. Dan tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, melalui ibadah dan siaran live streaming ini, kami melayani anak-anak-Mu yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Dan memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bagi hamba yang akan memberitakan firman, dan juga bagi semua warga jemaat yang saat ini sedang duduk tenang di rumah mereka masing-masing. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman-Mu memberkati kami dan seisi rumah kami masing-masing. Inilah doa syukur kami. Dalam Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 14, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Lukas 14, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan firman Tuhan ini berbunyi demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itulah firman Tuhan yang memberkati kita dalam ibadah pada saat ini. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tuhan Yesus berkata demikian, saudara-saudara, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalimat ini sebenarnya cukup populer, baik di kalangan orang Kristen, saudara-saudara, maupun di kalangan non-Kristen. Kenapa? Karena merendahkan diri itu adalah pengajaran utama pada semua agama-agama. Bahkan dalam tradisi budaya Nusantara, orang merendahkan diri itu sering diterjemahkan dengan kata purahita. Purahita itu adalah orang yang dengan sengaja mengambil keputusan untuk hidup sama
dengan orang-orang yang paling sederhana dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, itu merendahkan diri. Dalam konsep Alkitab, kata merendahkan diri itu ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat itu diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus pada malam, mungkin juga malam seperti saat ibadah ini berlangsung antara saya dan saudara-saudara di rumah. Yesus mau mengatakan bahwa dia yang di tempat yang tinggi, di rumah Bapa, mau datang jadi sama dengan Nikodemus, jadi sama dengan Anda dan saya. Itu memperlihatkan sebuah tindakan yang memang harus dilakukan. Jadi merendahkan diri itu, saudara-saudara, bukan keadaan, bukan situasi, bukan. Tapi merendahkan diri itu adalah tindakan yang harus disadari, dilakukan oleh orang untuk menyatakan imannya dalam kehidupan. Yesus ketika bersama dengan murid-murid, dan agaknya Yesus sebelum itu sedang melakukan sebuah perjalanan sesudah memberikan kesembuhan pada hari Sabat, dan Yesus melihat bahwa setiap kali orang masuk ke dalam rumah ibadah, banyak orang yang berlomba-lomba masuk dan ingin duduk di tempat yang terhormat. Meskipun di dalam konsep dan teks yang kita baca ini, Yesus mengambil perumpamaan tentang undangan orang menikah. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama, saudara-saudara? Kalau kita diundang, kita selalu ingin duduk paling depan. Kalau kita menghadiri sebuah kegiatan, kita selalu ingin duduk paling depan. Bagi Yesus, itu bermasalah. Karena bisa saja panitia penyelenggara dalam hal ini, dalam perumpamaan Yesus ini, tuan pesta yang mengadakan pesta pernikahan, mendatangi Anda, lalu dia katakan, maaf ya, tempat ini untuk orang lain. Anda akan dipermalukan kalau itu sempat terjadi. Mungkin juga memang pernah Anda alami. Jadi, dalam perumpamaan tentang merendahkan hati, tempat yang paling utama dan yang paling rendah itu adalah kesadaran, bukan keadaan. Banyak orang Kristen menganggap bahwa kerendahan hati itu adalah keadaan. Tidak, saudara-saudara. Saya akan ambil contoh yang paling konkret. Masih ingat Ibu Teresia, almarhum Ibu Teresia. Dia adalah seorang pengajar di susteran yang ada di Italia, lalu dikirim untuk mengajar ke Afrika Selatan. Dia harus mempersiapkan banyak suster-suster muda untuk mengabdi di tengah masyarakat. Tetapi ternyata Suster Teresia memilih dengan sadar untuk turun menjadi sama dengan orang-orang yang paling rendah, yang dipandang mata sebelah oleh masyarakat yang ada di India ketika itu. Kesadaran merendahkan diri. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Jadi
Bagaimana kita merelevansikan perumpamaan Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Sederhana, Ibu Bapak, gampang sekali. Anda mulai melakukan sebuah tindakan penyadaran diri, pengingkaran diri. Tadi masih ingat saya katakan purohita. Di zaman dahulu kala ada seorang raja bernama Airlangga. Airlangga kita tahu adalah raja yang sangat terkenal dari Jawa Timur. Dan seorang raja yang memberikan dasar-dasar atau pondasi-pondasi pengairan untuk pertanian yang ada di Jawa Timur ketika itu. Airlangga memiliki istana yang bagus. Ia dibangunkan sebuah istana yang bagus, tapi ternyata Airlangga meninggalkan istananya itu dan membangun rumah yang sama persis dengan rumah orang yang dianggap paling hina di zaman kerajaan Airlangga. Dan dia hidup bersama dengan itu. Tindakan kesadaran dari orang yang memiliki status yang tinggi, jabatan yang tinggi, mungkin juga ekonomi yang luar biasa, yang bagus, dan mau merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan melebihi orang yang paling rendah di antara mungkin warga jemaat, mungkin juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi ini bukan sebuah keadaan, Ibu Bapak. Tapi kita bertindak untuk merendahkan diri. Itu konsep pertama yang kita bisa pelajari dari perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Yang kedua, Yesus mengatakan seperti ini. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Yesus mau mengatakan, hei murid-murid, hei Petrus. Petrus ini bisa saja mungkin Petrus Worotikan. Mungkin juga Petrus Barus. Mungkin juga Yohanes Sianturi. Mungkin juga Andreas Hehanusa. Kalau kamu sombong, ingatlah kata Tuhan Yesus kepada murid-murid. Saya hanya menambahkan marga-marga di murid-murid itu. Kalau kamu sombong, suatu waktu, sometime, kamu pasti akan dijatuhkan oleh Tuhan. Kamu pasti akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Tuhan. Dan itu bukan kesadaran, tetapi itu penghukuman. Sebab itu Yesus katakan, kalau kamu diundang, jangan memilih duduk paling depan. Sebab si empunya pesta bisa saja mengatakan kepadamu, ini bukan tempatmu, tempatmu ada di belakang sana. Itu penghukuman. Jadi Yesus mengatakan begini kepada murid-murid, ayo, kalau saat ini kamu masih dalam baik ketidaksadaran atau sadar, menjadi orang yang tinggi hati, menjadi orang yang menyombongkan kepandaian Anda, menyombongkan jabatan Anda, menyombongkan harta Anda, menyombongkan keahlian Anda. Ingatlah, Tuhan bisa membuat Anda sejatuh-jatuhnya. Dan itu penghukuman, saudara-saudara. Sebab itu kepada murid-murid Yesus katakan, jangan sekali-kali kamu duduk di depan. Jangan sekali-sekali kamu meninggikan dirimu. Jangan sekali-sekali kamu sombong. Jangan sekali-sekali kamu menganggap rendah orang lain. Tapi buatlah dirimu
menjadi orang yang paling rendah di sekitarmu. Itu kesadaran. Itu konsep yang kedua. Saya ingatkan lagi konsep yang kedua, Ibu Bapak. Jikalau kita meninggikan hati, meninggikan diri, suatu waktu Tuhan akan memaksa kita untuk merendahkan diri, dan itu penghukuman. Dan yang pertama tadi, kesadaran merendahkan diri, itu berkat buat orang lain. Yang ketiga, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Masih ingat enggak saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, waktu itu Petrus dan kawan-kawan melarang orang-orang tua mengajak anak-anaknya minta berkat kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan begini, sobat-sobatku, Petrus, warga jemaat pasar Minggu, biarkan anak-anak itu datang padaku, sebab mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Apa maksudnya? Kepolosan, Ibu Bapak. Kepolosan, ketulusan, kejujuran. Dan apa adanya. Itu adalah satu sikap yang dikehendaki oleh Tuhan untuk murid-murid yang saat itu dipersiapkan Tuhan menghadapi banyak persoalan yang terbentang di depan. Meskipun saat itu murid-murid belum sadar bahwa sebenarnya Yesus sementara mempersiapkan mereka. Melalui pemberitaan ini juga, Ibu Bapak, Anda dan saya dipersiapkan. Dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang kita tidak tahu ke depan. Hal-hal yang tidak pernah kita pahami hari esok, lusa. Dan mungkin sebulan kemudian, 3 bulan kemudian. Kita dipersiapkan. Ketulusan iman kita penting di hadapan Tuhan. Bukan karena sebab lain. Saya ulang, bukan karena sebab lain. Bukan karena Anda memberikan persembahan. Bukan karena Anda rajin ikut kebaktian. Bukan karena Anda orang pandai. Bukan karena Anda orang hebat, tapi ketulusan iman Anda kepada Tuhan. Salah satu sikap, kenapa Yesus katakan, hei Petrus, hei Yohanes, hei Andreas, hei Yudas, biarkan anak-anak itu datang padaku, sebab mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ketulusan. Yang kedua, anak-anak itu apa adanya. Iman itu tidak bisa kita kemas, Ibu Bapak. Iman itu apa adanya. Gak bisa kita kemas. Gak bisa kita buat wadah casingnya. Saudara mau tahu apa yang saya maksudkan? Yesus pernah mengatakan begini kepada murid-muridnya. Kalau kamu tidak punya cara beribadah seperti imam-imam yang di hadapan orang banyak, mereka begitu rohaniah. Di hadapan banyak orang, mereka berdoa. Dan ketika dilihat orang banyak, begitu hebatnya iman mereka. Itu casing. Maunya Tuhan Yesus, di rumah seperti sekarang ini, iman Anda tetap tulus dan baik. Anda duduk diam bersama keluarga Anda dan beribadah kepada Tuhan. Dan itu sikap Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab banyak orang di gereja, dia begitu baik. Tapi di luar, jam-jam itu, dia terkenal bengis, pendusta, tukang kredit yang mengambil keuntungan berlebihan dari orang lain. Jadi bagaimana iman itu bisa kita berlakukan? Kalau konsep-konsep merendahkan diri kepada Allah tidak dengan tulus, tidak dengan serius,
kita berlakukan dalam hidup kita. Jadi Ibu Bapak, hanya orang yang rendah hati saja yang bisa berkomunikasi serius dengan Tuhannya. Yang bisa tahu berkat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kita butuh sikap seperti itu pada masa saat ini, pada saat sekarang ini Ibu Bapak. Terlebih situasi dan keadaan kita. COVID-19 begitu mengerikan. Menjadi peperangan bersama 130 negeri di dunia ini. Kita butuh Tuhan dengan ketulusan kita. Kita butuh Tuhan bekerja untuk kita. Dan mari kita biarkan Tuhan yang bekerja, menguatkan kita untuk menghadapi semua itu. Seraya berpengharapan bahwa Tuhan mau memberkati mereka yang berada di depan kita, memutus rantai penyebaran COVID-19. Saran saya Ibu Bapak, Yesus mau menjawab doa kita. Yesus mau mendengarkan doa kita. Tapi tanggalkan semua casing dalam hidup kita. Yesus mau bersama dengan kita. Tapi sangkal diri kita. Kita rendahkan diri kepada Tuhan. Saya, pendeta, para penatua diaken, jemaat kita, semua umat Kristen, kita rendahkan diri kita kepada Allah. Dan membiarkan Allah yang bekerja, membiarkan Tuhan hadir bersama dengan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau dalam segala sesuatu yang meliputi kehidupan pribadi kami, keluarga-keluarga, dan jemaat GPIB Pasar Minggu, bahkan yang meliputi seluruh dunia. Terpujilah Engkau Allah yang tidak pernah diam dalam perjalanan sejarah perkembangan umat manusia sampai pada jam sembahyang ini. Terpujilah Engkau
Allah yang tahu kehidupan bahkan pribadi kami masing-masing. Karena Engkaulah, maka ibadah ini boleh berlangsung secara live streaming. Dan karena perkenananmu sajalah, warga jemaat boleh dilayani melalui media digital ini. Dan karena perkenananmu juga, kami para presbiter boleh melayani melalui media ini. Ya Bapa, hamba berdoa untuk semua warga jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing. Mungkin mereka sedang gelisah Tuhan. Mereka mungkin sedang stres. Orang tua yang mungkin harus kehilangan mata pencaharian. Atau anak-anak yang terpaksa harus di rumah saja. Oh Tuhan, suasana ini tidak menyenangkan. Suasana ini membuat banyak orang butuh pertolongan-Mu, butuh rahmat-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk mereka semua yang ada di rumah. Berikanlah bimbingan, berikanlah hikmat, kesabaran bagi semua warga jemaat, bagi semua umat, bagi semua masyarakat Indonesia yang hari ini harus berada di rumah. Agar mereka dikuatkan, diberikan ketabahan. Ya Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa bagi semua warga jemaat yang saat ini mungkin mulai kehilangan pengharapan. Karena mereka bekerja dan penghasilan mereka adalah penghasilan dari hari ke hari. Oh Tuhan Yesus, kasihanilah mereka. Khususnya mereka yang berjualan di pasar, pemilik toko kelontong, mereka yang memiliki laundry, mereka yang memiliki warung-warung, mereka yang bekerja sebagai ojek online, motor maupun roda 4. Mereka yang sehari-hari bekerja untuk mengantar barang ataupun mereka yang harus menjemput barang dan mereka saat ini vakum. Oh Tuhan Yesus, kasihanilah mereka. Lalu segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintahan kami untuk menolong mereka yang penghasilannya tiba-tiba hilang karena persoalan virus corona ini. Tuhan tolong. Bahkan upaya dan usaha gereja-gereja untuk membantu umatnya dan masyarakat luas yang berdampak langsung atas penghasilan mereka. Hamba juga berdoa ya Bapa di dalam surga untuk mereka yang saat ini harus berhadapan langsung dengan para penderita COVID-19. Para medis, Tuhan tolong mereka. Sebagian dari mereka mulai berputus asa Tuhan. Padahal mereka adalah orang-orang yang diandalkan oleh negeri ini untuk merawat, mengobati, bahkan mencegah penyebaran COVID-19.
bersama dengan pemerintahan kami. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan semangat mereka. Bapa di dalam surga, hamba berdoa untuk semua umat, semua warga jemaat. Mari kuduskan tempat tinggal mereka masing-masing. Mulai dari halaman paling belakang sampai halaman di depan. Dari sisi kiri ke kanan, demikian sebaliknya. Dari bubungan yang tertinggi sampai pondasi yang terdalam. Dalam nama Yesus, setiap rumah keluarga dikuduskan agar mereka juga nyaman berada dalam rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa buat warga jemaat yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Tuhan, tolonglah mereka, karena mereka harus menjalani perawatan-perawatan tanpa perkunjungan-perkunjungan. Tuhan, besarkan hati mereka, supaya mereka tetap berpengharapan kepadamu dan keluarga-keluarga yang kekasih-kekasihnya harus dirawat secara khusus. Juga Tuhan besarkan hati mereka, pengharapan dan doa mereka Tuhan akan jawab. Terima kasih Allah Bapa, hamba juga berdoa untuk para penatua diaken yang melayani dalam jam sembahyang ini. Tuhan berkati mereka, demikian pula pandu lagu dan pengiring nyanyian. Tuhan berkati kameramen, operator sound yang boleh bekerja, melayani kami semuanya, melayani warga jemaat. Karena merekalah pelayan yang sesungguhnya dalam ibadah live streaming ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan agar mereka tetap bersukacita untuk melayani kami semua melalui ibadah live streaming ini. Terima kasih Allah Bapa, biarlah kasih-Mu menjadi nyata bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Sempurnakanlah doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap
dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdiri, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, segala yang ada pada kami adalah daripada-Mu. Dan dalam ibadah malam ini, kami memberikan sebagian milik kami kepadamu. Terimalah serta berkatilah. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita segera akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan tadi
Dan biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan keluarga saudara masing-masing. Mari berdiri, kita muliakan Tuhan dari nyanyian apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.